Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak. Kali ini kita akan mencoba belajar bagaimana memberikan tugas kepada anak-anak kita. Baik itu nanti berupa penugasan maupun berupa penilaian harian. Baik, Ibu Bapak, kita pilih saja kelas yang akan kita beri tugas. Misalnya 10B2, saya klik. Nah, di bagian tab atas ini, Ibu Bapak, langsung Ibu Bapak mengarah pada tab tugas. Kita pilih tab tugas, kemudian kita pilih buat. Kemudian kalau ada pilihannya kita pilih tugas. Ya. Kemudian ini judul tugasnya, misalnya tugas 1. Ini instruksinya, misalnya diminta mengerjakan apa anak-anak? Ya silahkan lihat gambar berikut misalnya ya. Kita coba menyisipkan gambar atau nanti tonton video atau langsung mengerjakan apa silakan. Silakan lihat gambar berikut lalu jelaskan apa yang terkandung di dalamnya, misal seperti itu. Kemudian untuk menyisipkan gambarnya, videonya, atau filenya, atau apapun yang ingin kita lampirkan, maka kita pilih yang sumber daya ini. Ya. Nah, kalau yang di atas ini melalui OneDrive atau yang tersimpan di OneDrive. Kalau ini dari buku catatan mungkin yang sudah kita buat atau kita posting sebelumnya. Nanti di sini ada. Atau misalnya dari link YouTube. Nah, ya, kita pastikan aja linknya di sini. Atau dari file baru, entah itu dari Word, dari PowerPoint, atau dari Excel. Atau dari lembar kelas timnya, dari kelas berapa yang kita akan lampirkan tugas di sini. Atau misalnya dari unggah dari komputer kita. Misal kita pilih yang unggah dari perangkat ya. Saya coba gambar yang kecil saja karena hanya sekedar contoh. Saya pilih yang gambar ini aja. Saya pilih. Nanti tunggu prosesnya. Kalau sudah, nanti pilih selesai. Nah, gambar atau video apapun yang sudah kita lampirkan akan kelihatan di sini. Baik. Berikutnya yang di bawah itu adalah poin atau skor. Kita beri berapa maksimal, skor maksimal. Misalnya 100. Ya, 100. Kemudian, ataupun kalau misalnya kita ingin menambahkan rubrik, boleh. Sini tambah rubrik. Kemudian kita buat. Ya, misalnya ini yang kita buat hari ini penilaian tugas. Nah, misalnya apa ini judulnya diganti boleh. Misalnya rubrik penilaian tugas 1 misalnya. Seperti itu. Kemudian deskripsinya apa? Kriteria penilaian misalnya ya. Kriteria penilaian. Nah, misalnya kalau bagus itu berapa? Misalnya 9 sampai dengan 100. Kemudian misalnya ini 80 misalnya. Kemudian ini 70 dan seterusnya. Ini misalnya 0 dan seterusnya. Nanti kalau sudah lampirkan. Artinya apa? Nanti anak-anak akan tahu seperti itu. Kalau seandainya kita tidak menggunakan ini, ya sudah kita batalkan, kita yes, kita gunakan skor yang ada ini. Artinya nanti kita koreksi secara manual untuk tugas ini. Baik, yang berikutnya itu adalah tugaskan kepada. Ini adalah kelasnya, kemudian ya ini kelasnya. Misalnya kita ingin memilih, itu bisa. Misalnya kelas 10 ya. Kelas 10. Kemudian kan dua kelas, itu kelas 10-nya. Berarti dua kelas. Tapi kalau misalnya kita tadi membuat apa namanya yang kelas B2 berarti kita pilih lagi. Kemudian yang ini kalau manualnya atau defaultnya itu semua kelas yang berada di sini. Tetapi kalau misalnya hanya beberapa tinggal kita pilih. Misalnya hanya ini 3 orang atau 2 orang. Jadi begitu kita klik semua siswa ini, maka yang muncul adalah siswa-siswa yang berada di dalam kelas 10B2. 10B2. Kita pilih semua saja. Kemudian ini jatuh tempo. Jatuh temponya atau terakhir itu kapan? Ya, tinggal pilih di sini aja.
ini sekarang tanggal 19, misalnya saya besok, atau kita beri waktu 2 hari misalnya. Saya pilih 21. Kemudian ini adalah jamnya. Tinggal pilih di sini. Ya. Ini milih jamnya, mohon maaf. Nah, ini tinggal milih jamnya, jam berapa. Setelah itu nanti tinggal diklik aja. Kemudian yang berikutnya, tugas ini mau dikirim kemana? Di sini perhatikan, kirim pemberian tugas ke saluran ini atau umum. Nah, tetapi tugas ini kita kan tadi ingin mengirimkan ke fisika. Berarti kita edit. Edit, kemudian kita pilih yang fisika. Nah, kalau sudah, pilih selesai. Baik. Untuk pengaturan tugas, sini sudah selesai. Kita tinggal mengaplikasikan. Di sini ada 3. Buang artinya membatalkan ini semua. Kalau simpan adalah tersimpan tapi belum dikirim. Kalau yang ini adalah ditugaskan. Coba kita lihat perbandingannya dulu. Saya simpan dulu. Nah, simpan, maka nanti masuknya ke dalam draft. Di Bapak draft. Nah, misalnya kita ingin mengeditnya, ya tinggal klik saja. Kita diedit lagi misalnya. Nanti kalau sudah kita tugaskan. Tugaskan. Maka tugas ini sudah ditugaskan. Kita tunggu pemberitahuannya di dalam channel. Nah, ini sudah ada pemberitahuan tugas di fisika. Sehingga anak-anak pada saat buka kelas fisika, maka dia akan muncul di sini. Ya, muncul. Kemudian nanti ingin kita melihat tugasnya, kita lihat di sini. Kita lihat, nanti di sini tersampaikan kepada siapa saja, berarti seperti ini anak-anak belum mengerjakan. Nanti misalnya kalau sudah dikerjakan ini kita tinggal beri nilai di sini. Ya, nilainya misalnya berapa? Misalnya 980, kemudian 90, misalnya 78 dan seterusnya. Nanti kalau sudah jangan lupa kita kembalikan. Artinya biar nanti anak-anak tahu, ya, kembalikan. Misal kita kembalikan, artinya itu ya, nah ini sudah dinilai. Kalau belum kita klik kembalikan, maka tidak akan tersampaikan kepada anak-anak. Kita klik kembalikan. Nah, maka dari untuk yang dinilai tadi sudah pindah ke tab yang dinilai. Ini sudah nilainya. Ya. Kemudian untuk mendownload file ini atau nilainya ini kita cukup ini klik ini export ke Excel. Izinkan. Nah, maka ini tersimpan. Diklik saja. Maka kita sudah punya nilai-nilai dari kelas 10B2 dalam bentuk Excel. Dan dari Excel inilah nanti kita olah, kita gabung dengan penilaian-penilaian yang lain. Ini nanti tersimpan di Bapak, namanya siapa, emailnya berapa, tugasnya berapa, skor maksimal berapa, dan seterusnya. Itu untuk penugasan. Baik, sekarang kalau ini adalah tugas, kita misalnya ingin memberikan penilaian harian atau soal, ya sama. Berarti kita kembali atau langsung klik ini ya, tugas. Kalau tugas tab tugas, kita perhatikan di sini draft sudah tidak ada, kemudian ditugaskan sudah tidak ada, yang dinilai itu ada tadi tugas 1. Ya. Sekarang kita ingin membuat yang ulangan. Kita buat. Sekarang kita kuis. Kalau tadi tugas, kita sekarang milih kuis. Kuis. Ya. Kita boleh memilih pada form yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, kita buat sebelumnya misalnya biar tidak repot-repot saya klik ini. Tapi kalau ingin membuat baru ini, ya tinggal diklik maka nanti diarahkan ke Microsoft Form-nya. Kita pilih yang sudah ada aja, Bapak. Pilih, kemudian berikutnya. Nah, ini sama, ini judulnya juga sama. Kemudian ini skornya sudah menyesuaikan dengan yang ini. Ini kelasnya juga seperti itu. Kemudian misalnya ini mau dikirim ke fisika lagi, tinggal edit ini. Edit, kemudian kita pilih fisika. Selesai. Nah, kalau sudah, kita langsung tugaskan saja. Tugaskan. Nanti, nah ini sudah ada pemberitahuan lagi, maka di folder fisika ini. Ya, penilaiannya pun nanti sama seperti yang tadi ya.
Tinggal kita lihat, biasanya kalau yang menggunakan ini itu sudah otomatis nanti terkoreksi, nilainya akan kelihatan di sini. Kita tinggal ekspor aja ke Excel. Baik, Ibu Bapak, itu cara mengolah nilai. Ya, tetap semangat dalam belajar demi melayani peserta didik kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.